Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Haryanto, dosen Prodi Seni Pedalangan, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi saya di bidang pendidikan sebagai bagian dari PDD UKTPT. Dalam video ini saya akan menjelaskan kontribusi saya dalam bidang pendidikan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Semoga paparan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai komitmen saya dalam melaksanakan tugas pendidikan sebagai dosen dan menjadi bagian dari upaya bersama untuk memajukan mutu pendidikan di perguruan tinggi. Adapun mata kuliah yang saya ampu dalam video PDD UKTPT ini adalah mata kuliah teori budaya berbobot 2 SKS yang ditempuh pada semester 1. Mata kuliah ini membekali mahasiswa berupa pengetahuan dasar dan pengenalan awal terhadap teori-teori kebudayaan, tokoh-tokoh pemikirnya beserta contoh atau studi kasus yang lazim serta relevan dilakukan dalam penelitian wayang dan pedalangan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini meliputi mahasiswa mampu mengetahui, memahami, serta menjelaskan mengenai teori budaya yang relevan dalam penelitian seni pedalangan. Adapun capaian pembelajaran lulusan mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami teori budaya sebagai dasar dalam mengembangkan kajian wayang. Mahasiswa mampu menguasai teori-teori dalam penelitian pedalangan guna menghasilkan pemikiran atau solusi yang sesuai dengan sifat dan karakter permasalahan yang sedang dihadapi. Pokok pembahasan dalam perkuliahan ini adalah meliputi pengertian teori budaya, pengertian dan sejarah perkembangan pemikiran kebudayaan, modernisme, strukturalisme bahasa, strukturalisme Levi-Strauss, poststrukturalisme, dan postmodernisme. Komponen evaluasi pembelajaran mata kuliah ini meliputi aktivitas partisipatif berbobot 10%, kemudian hasil proyek berupa tulisan yang menjelaskan pemikiran tokoh teori budaya dengan contoh dan studi kasus yang diminati dalam ranah pedalangan berbobot 50%, kemudian tugas membuat tulisan berupa review bahan bacaan dengan bobot 10%. Kemudian UTS berbobot 10%. Kemudian ujian akhir berbobot 20%, sehingga total pembobotan sebanyak 100%. Berikut ini adalah aktivitas pengajaran mata kuliah teori budaya dengan materi pengantar awal pertemuan kedua mengenai sistem simbolik kebudayaan. Selamat mengikuti. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat. Sehat. Ada yang sakit? Sedikit. Yang lapar? Saya juga lapar. Oke deh. Selamat bertemu kembali di mata kuliah teori budaya. Jadi kita hari ini pertemuan kedua ya. Minggu lalu di pertemuan pertama kita sudah bahas materi apa saja yang akan kita lalui selama 1 semester ke depan. Kemudian kita juga sudah bahas apa itu teori, apa itu budaya, apa itu teori kebudayaan. Sampai kita di pertemuan yang lalu bahas juga 7 unsur kebudayaan menurut Profesor Dr. Kuncharaningrat. Masih ingat? Kita refresh dulu sebelum masuk ke pembahasan berikutnya. 7 unsur kebudayaan menurut Profesor Kuncharaningrat. Apa aja? 1. Bahasa. 2. Sistem pengetahuan, Pak. Sistem pengetahuan. 3. Sistem religi. Sistem religi. 4. Sistem peralatan hidup. Ya. Teknologi. Oke. Lanjut. Seni. Ya, seni. Apalagi? Ada yang belum disebut? Ya. Sistem mata pencaharian. Sistem mata pencaharian. Ya, tadi sudah. Oke, ya. Yang terakhir adalah seni. Nah, kita kan orang seni.
katanya. Ada. Ya, gitu. Seni juga masuk ke kebudayaan gitu ya, menurut Kuncharaningrat. Jadi di dunia ini kemiripan-kemiripan itu ada pada 7 hal itu, sehingga kemudian oleh Pak Kuncharaningrat dirumuskan bahwa unsur kebudayaan manusia itu ada pada 7 hal itu tadi ya, yang tentunya dengan jabarannya masing-masing jadi panjang. Oke, kita akan lanjutkan pembahasan materinya untuk teori kebudayaan. Hari ini kita akan bahas mengenai kebudayaan sebagai sistem simbolik. Nah, sebelum masuk ke kebudayaan sebagai sistem simbolik, kita akan nonton video dulu, lalu nanti saya akan minta tanggapan dari teman-teman dengan pertanyaan pelantik. Kita nonton dulu ya. Videonya saya cukup ya. Oke, ini ya. Kalau lihat video ini tadi, kira-kira ada apa aja yang teman-teman bisa amati? Judi. Hah? Tacen. Aceh. Sebentar. Ini tadi videonya tentang apa ya? Sabung ayam. Hah? Sabung ayam. Jadi video itu tadi rekaman real kira-kira tahun 50-an ya. Tempatnya di Bali gitu ya, di sebuah pasar tradisional di salah satu tempat di Bali gitu ya. Ada fenomena mengenai sabung ayam. Nah, karena tadi terlihat ada orang adu ayam gitu ya. Sabung ayam itu sama dengan adu jago kalau bahasa Jawanya ya, mengadu jago gitu. Kalau dengar kata sabung ayam atau adu jago, apa yang terlintas dalam benak kalian? Tadi ada yang ingat judi. Yang diingat judi kayaknya. Pungli. Oke, pungli. Apalagi? Miras. Emang ada ya? Ada Pak. Pungli ada juga. Iya, tadi pungli. Apalagi? Judi, iya. Miras, oke. Pungli. Apalagi? Egoisme manusia dalam hal mengadu binatang, mengeksploitasi binatang. Binatang menjadi objek kepuasan manusia, gitu ya. Oke, tapi apakah ketika kita melihat fenomena sabung ayam itu artinya semata-mata bisa kita maknai bahwa di situ hanya terjadi eksploitasi manusia kepada binatang, atau terjadi tempat minum-minum gitu, mabuk bersama, atau di situ ajangnya tarik menarik tut cinatut, uang uang taruhan? Ternyata tidak, teman-teman. Jadi kita akan masuk ke materi kemudian sebagai sistem simbolik. Jadi fenomena sabung ayam itu yang di Bali tahun 50-an itu diamati oleh seorang antropolog terkenal yang namanya Pak Clifford Geertz ya. Dia menawarkan konsep kebudayaan yang bersifat interpretatif atau semiotis gitu ya. Kebudayaan adalah sebuah teks yang perlu ditafsirkan terlebih dahulu untuk mengetahui makna di dalamnya. Jadi kalau kita mengamati sebuah fenomena, kita tidak bisa tiba-tiba
mengatakan bahwa maknanya A atau maknanya B. Menurut Pak Clifford Geertz, kita harus mendekati fenomena itu, ya, mendekati kemudian mencatat segala macam apa yang terlihat secara detail. Nah, sekarang untuk ke arah situ, saya ingin tanya sama teman-teman, pernahkah teman-teman mengamati tetangga, saudara, atau bahkan jangan-jangan orang tua sendiri gitu, yang punya hobi memelihara ayam, punya hobi mengadu ayam? Ada yang melihara ayam? Ya. Begini Pak, ya kebetulan saya juga dari Bali dan itu hampir satu kampung suami-suami dari istri itu pasti memilih ayam untuk acara ini. Nah, menariknya adalah budaya ini di Bali sekarang jadi permasalahan, yaitu dengan adanya tragedi, tepatnya di daerah Kintamani, Songan. Itu sampai adanya kasus pembunuhan akibat dari ini, dari budaya sambung ayam ini. Kalau teman-teman lihat TikTok atau di Instagram di pemberitaan Instagram, betul lah. Beberapa waktu yang lalu, ya mungkin baru sekitar 3 minggu yang lalu, memang sempat viral tuh, ada rekaman terjadinya perkelahian sampai terjadi penusukan di arena sabung ayam di Bali, tepatnya di daerah Songan. Kebetulan mbaknya dari Bangli. Jaraknya lumayan ini, dekat dengan. Jadi ketika melihat fenomena itu, apa yang tadi teman-teman sebutkan agaknya menjadi terjawab, menjadi tervalidasi gitu. Oh, ada perkelahian, ada minuman keras dan seterusnya. Tapi apakah kemudian maknanya itu? Belum tentu. Coba nanti kita lihat dulu gitu ya. Kalau memperhatikan orang-orang yang punya hobi ayam, itu mereka akan memperlakukan ayamnya, terutama ayam jago ya, karena dalam fenomena sabung ayam ini yang dipertarungkan adalah ayam jago, bukan ayam betina. Jadi bukan Betty sama Betty, tapi jago sama jago, jantan dengan jantan gitu ya. Nah, coba deh teman-teman amati. Ada yang memelihara ayam selain Mbak Intan dari Bali ya? Roy, kamu melihara ayam nggak, Roy? Bapak saya. Bapak. Nah, bagaimana kamu mengamati Bapak memelihara ayam? Apa treatment yang dia berikan kepada ayam-ayamnya, terutama ayam jago? Mandiin, terus diajarin cara bertarung, terus diolahragain, dan beri nutrisi, beliin sate kambing untuk ayam, bukan untuk saya. Kambing, mantap loh. Dan banyak lagi. Itu ya salah satunya. Ketika seorang penghobi ayam, terutama yang ayamnya adalah ayam jago, dia akan memperlakukan ayamnya sangat istimewa. Kandangnya dibuat khusus, kebersihannya dijaga terus, makanannya sangat diperhatikan, bukan makanan berupa nasi basi, beras merah, kemudian dibuatkan jamunya itu telur ayam, kunir, jahe gitu. Ayam makan ayam. Kemudian diajak olahraga, dimandikan, bahkan ada yang memperlakukan dengan memandikan sebagaimana memandikan pusaka gitu ya, diberi kembang di malam-malam di hari tertentu gitu. Itu ada. Memberi nama ayam jagonya dengan nama-nama spesial. Misalnya kasusnya kalau di Jawa, orang Jawa tradisional yang masih menggandrungi fiksi wayang, dia akan menamai ayam jagonya itu dengan nama tokoh-tokoh wayang yang hebat-hebat, misalnya hero seperti Gatut Kaca, Setyaki yang jago bertarung gitu ya. Artinya apa? Artinya ayam jago itu dipresentasikan oleh si pemiliknya sebagai pergantian atau perwujudan dirinya gitu ya. Nah, itu salah satu pembahasannya, meskipun tidak mirip seperti apa yang saya bahas barusan. Ada dalam bukunya Pak Clifford Geertz, terkenal sekali, judulnya The Interpretation of Culture, yang kemudian disadur dalam bahasa Indonesia menjadi Tafsir Kebudayaan, lalu yang terakhir Sadur Budaya 2014 oleh Canisius gitu ya.
di situ ada satu pembahasan mengenai sabung ayam, dan Pak Clifford Geertz menyatakan pengamatannya itu ya detail sekali. Ketika melihat fenomena sabung ayam, dia tidak hanya fokus pada pertarungan ayam atau kerumunan orang yang berjudi di sabung ayam. Tidak, dia mendekati satu-satu. Bagaimana si pemilik ayam itu memelihara ayamnya, sehingga muncul tadi seperti yang kita bahas bareng-bareng tadi. Kemudian siapa saja yang bertaruh di situ? Mengapa bertaruh? Dari kalangan mana dia bertaruh? Berapa taruhannya? Dan seterusnya. Sehingga kemudian Pak Clifford Geertz mengatakan bahwa catatan itu mengenai sebuah fenomena itu berisi detail-detail yang mendalam, dinamai dengan thick description gitu ya. Nah, kemudian catatan yang lengkap yang dinamakan thick description itu harus diinterpretasikan. Ketika sudah diinterpretasikan, maka nanti akan menjadi makna gitu ya. Nah, ada rumusannya bahwa dalam the interpretation of culture, menurut Pak Clifford Geertz, kebudayaan itu adalah sistem yang teratur dari makna dan simbol-simbol. Kebudayaan itu suatu pola makna yang ditransmisikan secara historis yang terkandung dalam bentuk-bentuk simbol. Kemudian kebudayaan itu suatu peralatan simbolik yang mengontrol perilaku. Simbol, perilaku. Dan yang terakhir, kebudayaan adalah sistem simbol. Maka kebudayaan harus ditafsir, dipahami, diterjemahkan atau diinterpretasi. Nah, berangkat dari fenomena sabung ayam itu, saya ingin coba menarik dulu, kalau di pedalangan ada lakon sangat populer, namanya lakon Kongso Adu Jago. Ada yang tahu lakon Kongso Adu Jago? Rekat? Tahu? Ya. Roy tahu? Tahu. Ya, saya juga tahu. Terima kasih. Ya, lakon Kongso Adu Jago itu kira-kira menceritakan pertarungan antara dua orang hero yang namanya Bima dengan Suratrimantra. Suratrimantra ini seorang raksasa gitu ya. Bima ini menjadi wakil keraton Manduro namanya. Yang Suratrimantra ini menjadi wakil dari rival keraton Manduro yang tidak lain adalah anak angkat dari Raja Manduro bernama Kangsa gitu ya. Nah, si Kangsa ini sebetulnya tujuannya ingin meruntuhkan tahta ayah angkatnya gitu ya. Tapi lewat pertarungan jago. Jagonya tidak berupa ayam jago tetapi manusia. Nah, kemudian singkatnya dalam pertarungan itu yang menang adalah Bima. Sehingga percobaan kudeta yang dilakukan oleh Kangsa gagal. Gitu ya. Nah, dalam hal fenomena lakon wayang ini memperlihatkan bahwa wayang sebagai fenomena kebudayaan pun adalah sistem simbolik. Tidak bisa kita maknai bahwa pertarungan itu hanya sekedar perebutan atau berebut, ya, dan tidak sekadar memperlihatkan adu kekuatan siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih jago. Tapi di balik itu adalah ada pertaruhan maskulinitas, kelaki-lakian. Jadi ayam dan jago dan ayam gitu, itu menjadi simbol gitu ya. Jago konteksnya tadi jago bertarung, dan kemudian ayam adalah ayam jago gitu. Itu hanya sebuah simbol yang digunakan untuk menunjukkan bahwa sebetulnya yang bertarung itu adalah si empunya, si pemilik modalnya, si penguasanya gitu. Jadi bukan ayam jagonya. Ayamnya mati selesai. Jago yang bertarung itu mati selesai. Tapi yang akan kalah telak atau menang dengan kehormatan adalah si empunya yang punya kepentingan, keperkasaannya, kekayaannya, dan seterusnya gitu.
Maka yang diperlihatkan dalam fenomena sabung ayam itu sebetulnya adalah pertarungan simbol-simbol kekuasaan. Kira-kira begitu teman-teman. Nah, ada sebelum saya tutup, apakah ada tanggapan? Ya. Berarti dari penjelasan Bapak mengenai lakon Kang soal jago tadi, berarti ayam jago yang dalam posisi itu berarti hanya simbol ya Pak? Ya, simbol. Jadi kata kuncinya bahwa dalam the interpretation of culture, kebudayaan adalah sistem simbolik. Apa yang kita lihat dalam sebuah fenomena itu jangan serta-merta dilihat dengan makna apa adanya. Kita harus dekati, kemudian catat detailnya, kemudian baru diinterpretasi untuk menghasilkan makna. Nah, mengapa dalam teori budaya ini menjadi pengantar atau pintu masuk? Karena teori budaya ingin mengajak teman-teman melihat dunia secara lebih luas gitu ya. Dunia itu tidak seperti tidak sesempit yang kita bayangkan, layaknya seperti kertas, selembar kertas ya, yang ketika ditulisi dengan ballpoint kemudian habis halamannya selesai kita buang. Tidak, dunia tidak sesederhana itu. Jadi kata kuncinya dalam teori budaya hakikatnya adalah tempus mutantur et nos mutamur in illit. Ada yang tahu artinya? Tempus, ada yang tahu? Tempus sama dengan tempora. Tempo artinya waktu. Mutantur, ada yang tahu artinya? Berubah. Tempus mutantur, waktu berubah, waktu bergerak, waktu berjalan. Etnos, ada yang tahu etnos? Etnos itu sekelompok orang, manusia. Tempus mutantur, waktu akan bergerak, waktu akan berubah. Etnos mutamur in illit, dan manusia pun akan ikut berubah, bergerak di dalamnya. Sehingga hakikatnya kebudayaan itu adalah perubahan, gitu ya. Dan perubahan itu terjadi akibat pemaknaan terus bergerak. Jadi pemaknaan itu tidak selesai hari ini dimaknai kemudian sampai kiamat nanti maknanya itu saja. Tidak. Dalam konteks budaya makna itu terus bergerak sesuai dengan waktu dan zaman. Betul? Ada yang mau ditanyakan atau tanggapan? Cukup ya? Oke. Kalau gitu kita akhiri pertemuan hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan, masuk ke pembahasan tokoh-tokoh semiotika. Oke? Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya mengikuti kelas ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Minggu depan juga sehat, bisa ketemu lagi. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.